Dunia ini terlihat seperti sudah sepenuhnya dipetakan. Setiap benua, setiap lautan, bahkan luar angkasa mulai kita jelajahi. Namun kenyataannya, masih ada tempat-tempat di bumi yang menyimpan sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Tempat yang membuat orang menghilang tanpa jejak. Tempat di mana hukum alam seolah tidak berlaku. Dan tempat yang menyimpan sejarah yang sengaja dilupakan. Beberapa bisa dijelaskan oleh sains, tapi sebagian lainnya masih menjadi teka-teki. Hari ini, kita tidak hanya melihat tempat-tempat itu, kita akan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bayangkan kamu meninggalkan sebuah desa kecil, lalu kembali beberapa tahun kemudian, dan semua orang yang kamu kenal hilang begitu saja. Tanpa suara, tanpa perlawanan, tanpa satu pun petunjuk yang jelas. Inilah yang terjadi di Pulau Roanoke, salah satu misteri paling awal dalam sejarah kolonial dunia. Pada tahun 1587, sekitar 115 pemukim Inggris tiba di pulau ini, yang kini berada di wilayah North Carolina, Amerika Serikat. Mereka datang bukan sebagai penjelajah sementara, melainkan untuk menetap. Mereka membangun rumah, membawa keluarga, bahkan bayi pertama yang lahir di Amerika, Virginia Dare, lahir di sini. Namun kondisi tidak mudah. Persediaan makanan terbatas, konflik dengan penduduk asli mulai muncul, dan isolasi membuat mereka bergantung pada bantuan dari Inggris. Pemimpin mereka, John White, kembali ke Inggris untuk mencari bantuan. Namun karena perang dengan Spanyol, ia tidak bisa kembali selama 3 tahun. Ketika akhirnya ia kembali pada tahun 1590, ia menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Koloni itu kosong. Rumah-rumah dibongkar dengan rapi, bukan dihancurkan. Tidak ada tanda pertempuran, tidak ada tulang belulang, tidak ada barang berharga yang tertinggal. Seolah-olah mereka pergi dengan tenang, atau dipaksa pergi tanpa meninggalkan jejak. Satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah kata yang terukir di pohon. Croatoan. Apakah itu nama tempat tujuan mereka? Atau pesan terakhir sebelum sesuatu terjadi? Beberapa teori mengatakan mereka bergabung dengan suku asli setempat. Yang lain percaya mereka dibantai. Namun hingga hari ini, tidak ada bukti yang benar-benar memastikan apa yang terjadi. Pulau Roanoke tetap menjadi simbol misteri yang paling mengganggu. Bagaimana mungkin satu komunitas manusia bisa menghilang tanpa jejak? Di salah satu tempat paling dingin di bumi, terdapat fenomena yang terlihat seperti luka terbuka raksasa. Dari celah es Antartika mengalir cairan merah pekat. Warnanya menyerupai darah, dan kontras dengan es putih di sekitarnya membuatnya terlihat tidak alami. Fenomena ini dikenal sebagai Blood Falls. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dibuat bingung. Apakah ini ganggang merah atau bentuk kehidupan asing yang belum diketahui? Namun jawabannya ternyata lebih kompleks dan jauh lebih menarik. Air yang mengalir dari Blood Falls berasal dari danau bawah tanah purba yang telah terperangkap selama jutaan tahun di bawah Gletser Taylor. Danau ini tidak memiliki akses ke udara luar, tidak ada oksigen, tidak ada cahaya matahari. Namun yang mengejutkan, kehidupan tetap ada di sana. Mikroorganisme yang hidup di dalamnya menggunakan reaksi kimia berbasis zat besi untuk bertahan hidup. Ketika air tersebut keluar dan bersentuhan dengan oksigen, zat besi di dalamnya mengalami oksidasi. Proses yang sama seperti karat. Itulah yang menyebabkan warna merah seperti darah. Namun misterinya tidak berhenti di situ. Bagaimana kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang begitu ekstrim, tanpa cahaya, tanpa oksigen, dan dalam suhu yang membekukan? Penemuan ini membuka kemungkinan besar bahwa kehidupan tidak membutuhkan kondisi ideal seperti di bumi. Artinya, jika kehidupan bisa bertahan di Blood Falls, maka kemungkinan besar kehidupan juga bisa ada di planet lain.
Ada sebuah wilayah di Samudra Atlantik yang selama puluhan tahun dikenal sebagai tempat di mana sesuatu hilang. Bukan hanya kapal kecil, bukan hanya pesawat biasa, tapi juga armada militer lengkap dengan awaknya. Wilayah itu dikenal sebagai segitiga Bermuda. Terletak di antara Florida, Bermuda, dan Puerto Rico, area ini menjadi pusat dari berbagai laporan misterius sejak abad ke-20. Salah satu kasus paling terkenal adalah Flight 19. 5 pesawat militer yang hilang saat latihan rutin pada tahun 1945. Pilot mereka sempat melaporkan sesuatu yang aneh. Kompas tidak berfungsi, arah terasa membingungkan, dan laut terlihat tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian, semua komunikasi terputus. Yang lebih aneh, pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencari mereka juga ikut menghilang. Beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini secara rasional. Gas metana dari dasar laut dapat menciptakan gelembung besar yang mengurangi kedatatan air, membuat kapal tenggelam seketika. Gangguan magnetis pun bisa mempengaruhi navigasi. Tapi tetap saja, tidak semua kasus bisa dijelaskan dengan teori tersebut. Dan disinilah misterinya semakin dalam. Apakah ini hanya kebetulan statistik? Atau ada sesuatu di wilayah ini yang tidak ingin dilewati? Dari luar, Nauru terlihat seperti pulau kecil biasa di Pasifik. Namun di balik ukurannya, tersimpan cerita yang sangat berbeda. Dulu, Nauru adalah salah satu negara terkaya di dunia. Semua karena satu sumber daya, fosfat, material yang sangat berharga untuk pupuk dan industri. Selama beberapa dekade, penambangan dilakukan secara besar-besaran. Ekonomi melonjak, penduduk hidup dalam kemewahan. Namun tidak ada yang menyadari bahwa mereka sedang menghancurkan tanah mereka sendiri. Lapisan tanah atas dikupas habis, hutan hilang, ekosistem runtuh. Kini lebih dari 80% wilayah Nauru tidak bisa digunakan. Tanahnya tandus, seperti permukaan planet mati. Air bersih menjadi langka. Ketergantungan pada impor meningkat drastis. Beberapa orang menyebut ini sebagai kutukan. Namun sebenarnya, ini adalah hasil dari keputusan manusia sendiri. Nauru adalah pengingat bahwa misteri dunia terbesar terkadang bukan berasal dari alam, melainkan dari kesalahan kita sendiri. Di puncak gunung yang terjal di Prancis Selatan, berdiri reruntuhan kastil yang tampak sunyi. Namun tempat ini pernah menjadi pusat dari salah satu konflik religius paling brutal dalam sejarah Eropa. Montsegur adalah benteng terakhir kaum Katar, kelompok yang dianggap sesat oleh gereja Katolik pada abad ke-13. Mereka memiliki kepercayaan yang berbeda, dan karena itu, mereka dihuru. Setelah pengepungan panjang, pasukan gereja akhirnya berhasil menaklukkan kastil ini. Para penghuni diberi pilihan, meninggalkan kepercayaan mereka atau mati. Lebih dari 200 orang memilih tetap pada kepercayaan mereka dan dibakar hidup-hidup di kaki gunung. Namun ada satu detail yang membuat cerita ini jauh lebih misterius. Beberapa hari sebelum kastil jatuh, sejumlah orang dilaporkan berhasil melarikan diri di malam hari. Mereka diyakini membawa sesuatu yang sangat berharga. Legenda menyebut itu adalah Holy Grail. Jika benar, maka artefak paling legendaris dalam sejarah mungkin pernah berada di sini, dan mungkin masih tersembunyi. Di Tanzania Utara, terdapat danau yang terlihat seperti berasal dari dunia lain. Permukaannya bisa berubah menjadi merah darah, dan di sekitarnya terdapat bangkai hewan yang tampak seperti batu. Sekilas, Danau Natron terlihat seperti tempat yang mustahil untuk kehidupan. Airnya memiliki tingkat alkalinitas yang sangat tinggi, dengan pH bisa mencapai 10 hingga 12, hampir setara dengan amoniak. Suhu airnya juga bisa mencapai lebih dari 60 derajat Celcius. Kombinasi ini menjadikannya sangat berbahaya bagi sebagian besar makhluk hidup. Burung atau hewan yang jatuh ke dalamnya seringkali tidak bertahan. Tubuh mereka tidak benar-benar berubah menjadi batu, namun mengalami proses pengawetan alami akibat kandungan mineral tinggi, terutama natrium karbonat. Hasilnya, mereka terlihat seperti patung yang membeku dalam waktu. Namun di balik kesan mengerikan itu,
Danau Natron justru menjadi salah satu tempat berkembang biak terbesar bagi flamingo kecil di dunia. Mengapa? Karena kondisi ekstrim ini justru melindungi mereka dari predator. Tidak banyak makhluk yang bisa bertahan di sini, dan itu membuat flamingo bisa berkembang dengan aman. Ini adalah paradoks alam yang luar biasa. Tempat yang tampak seperti neraka justru menjadi surga bagi kehidupan tertentu. Dan sekali lagi kita diingatkan bahwa kehidupan selalu mencari cara, bahkan di tempat yang paling tidak mungkin. Jika kamu melihat foto Pulau Socotra tanpa konteks, kamu mungkin akan mengira itu diambil dari planet lain. Pulau yang terletak di lepas pantai Yaman ini sering disebut sebagai tempat paling asing di bumi. Dan alasannya jelas. Selama jutaan tahun, Socotra terisolasi dari daratan muka. Isolasi ini menciptakan kondisi evolusi yang unik, di mana flora dan fauna berkembang tanpa pengaruh luar. Hasilnya, lebih dari 30% spesies di pulau ini tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Salah satunya yang paling ikonik adalah Dragon Blood Tree, pohon dengan bentuk seperti payung terbalik dan getah merah pekat yang menyerupai darah. Getah ini telah digunakan selama ribuan tahun sebagai obat, pewarna, bahkan dalam ritual kuno. Selain itu, ada juga tanaman dan hewan yang bentuknya benar-benar tidak biasa, seolah tidak mengikuti aturan alam yang kita kenal. Namun misteri Socotra bukan hanya soal bentuknya yang aneh. Para ilmuwan melihat pulau ini sebagai jendela ke masa lalu. Sebuah gambaran tentang bagaimana bumi terlihat sebelum manusia mengubahnya secara besar-besaran. Socotra bukan hanya tempat misterius. Ia adalah bukti bahwa dunia kita masih menyimpan bagian yang belum tersentuh. Di jantung kota Vatikan, terdapat salah satu tempat paling tertutup di dunia, Arsip Apostolik Vatikan. Tempat ini bukan sekedar perpustakaan, ia adalah gudang sejarah selama lebih dari 1000 tahun. Rak-raknya membentang hingga lebih dari 80 km panjangnya, dipenuhi dokumen yang mencatat perjalanan dunia, dari politik, agama, hingga konflik besar. Namun yang membuatnya misterius, bukan hanya isi dokumennya, melainkan aksesnya. Hanya segelintir peneliti yang diizinkan masuk, dan itu pun dengan batasan ketat. Banyak dokumen tidak pernah dipublikasikan, dan disinilah teori mulai bermunculan. Beberapa percaya arsip ini menyimpan bukti tentang peristiwa yang sengaja disembunyikan dari publik. Yang lain berspekulasi tentang dokumen terkait fenomena aneh, bahkan kehidupan di luar bumi. Namun tanpa akses terbuka, semua itu tetap menjadi spekulasi. Yang pasti, tempat ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga, pengetahuan. Dan sepanjang sejarah, pengetahuan selalu menjadi sesuatu yang paling dijaga. Jika segitiga Bermuda berada di laut, maka segitiga Bennington adalah versi daratannya. Terletak di Vermont, Amerika Serikat, area ini dikenal karena serangkaian kasus hilangnya orang secara misterius sejak tahun 1940-an. Namun yang membuatnya berbeda, bukan hanya jumlah kasusnya, melainkan bagaimana orang-orang ini menghilang. Salah satu kasus paling terkenal terjadi pada tahun 1946. Seorang mahasiswi bernama Paula Weldon memutuskan untuk berjalan santai di Long Trail, jalur hiking yang cukup populer saat itu. Hari itu terlihat biasa saja, tidak ada cuaca buruk, tidak ada tanda bahaya. Beberapa saksi melihat Paula berjalan di jalur tersebut. Ia bahkan sempat terlihat oleh pasangan yang berjalan tidak jauh di belakangnya. Jaraknya dekat, masih dalam pandangan. Namun, saat mereka melewati tikungan kecil di jalur, Paula menghilang. Begitu saja, tanpa teriakan, tanpa jejak, tanpa barang yang tertinggal. Pencarian besar-besaran dilakukan selama berhari-hari. Ratusan orang dikerahkan, termasuk polisi, relawan, bahkan pesawat pencari. Namun hasilnya nihil. Tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan. Yang membuat kasus ini semakin aneh
adalah bahwa Paula bukan satu-satunya. Dalam periode yang sama, beberapa orang lain juga dilaporkan hilang di area ini, dengan pola yang hampir serupa. Beberapa peneliti mencoba menjelaskan dengan faktor alam, medan yang kompleks, kemungkinan tersesat, atau kondisi psikologis. Namun, tidak semua kasus bisa dijelaskan sesederhana itu. Dan hingga hari ini, segitiga Bennington tetap menjadi tempat di mana orang bisa menghilang, bahkan saat mereka terlihat hanya beberapa detik sebelumnya. Di tengah gurun Karakum, Turkmenistan, terdapat lubang besar yang terus menyala tanpa henti. Api di dalamnya telah berkobar selama lebih dari 50 tahun. Tempat ini dikenal sebagai Kawah Darvaza, atau lebih populer dengan julukan Gerbang Neraka. Kisahnya bermula pada tahun 1971 ketika ilmuwan Soviet melakukan pengeboran untuk mencari gas alam. Namun tanah di bawahnya ternyata tidak stabil. Permukaan runtuh, membentuk kawah besar yang dipenuhi gas metana. Untuk mencegah penyebaran gas beracun, para ilmuwan memutuskan untuk membakarnya. Mereka mengira api itu akan padam dalam beberapa hari. Namun, mereka salah. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, hingga akhirnya menjadi puluhan tahun. Api itu tidak pernah padam. Hingga sekarang, Darvaza terus membakar gas dari dalam bumi. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang sederhana, namun menakutkan. Bahwa terkadang, manusia membuka sesuatu yang tidak bisa mereka tutup kembali. Di tengah gurun Nevada yang luas dan sunyi, terdapat area yang selama berpuluh tahun bahkan tidak diakui keberadaannya. Area 51. Sebuah pangkalan militer yang dijaga dengan tingkat keamanan ekstrim. Tidak ada akses publik, tidak ada izin mendekat, dan yang paling menarik, hampir tidak ada informasi resmi. Selama bertahun-tahun, tempat ini menjadi pusat dari berbagai teori konspirasi. Banyak saksi mengaku melihat objek terbang dengan gerakan yang tidak biasa, terlalu cepat, terlalu senyap, dan tidak seperti teknologi manusia pada umumnya. Beberapa percaya, Area 51 digunakan untuk menguji pesawat militer canggih yang dirahasiakan. Namun yang lain berpendapat lebih jauh. Mereka percaya tempat ini menyimpan sesuatu yang bukan berasal dari bumi. Apakah itu hanya spekulasi? Pada tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengakui keberadaan Area 51. Namun mereka tidak mengungkapkan secara detail aktivitas di dalamnya. Dan seperti yang sering terjadi, semakin sedikit informasi yang diberikan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Area 51 bukan hanya sebuah lokasi. Ia adalah simbol dari sesuatu yang tidak sepenuhnya kita ketahui. Dan mungkin memang tidak ingin dijelaskan. Di lepas pantai Jepang terdapat pulau kecil yang dari jauh melihat seperti kapal berang. Pulau itu bernama Hashima. Dulu, tempat ini adalah salah satu wilayah paling padat di dunia. Dipenuhi pekerja tambang batu bara dan keluarganya. Gedung-gedung beton tinggi dibangun rapat, menciptakan kehidupan yang padat, keras, dan penuh aktivitas. Namun semuanya berubah dalam waktu singkat. Ketika batu bara tidak lagi menjadi sumber energi utama, tambang ditutup. Dan dalam hitungan minggu, semua orang pergi. Pulau ini ditinggalkan begitu saja. Barang-barang masih ada di tempatnya. Apartemen kosong, sekolah terbengkalai, lorong-lorong sunyi tanpa suara. Kini, Hashima menjadi kota hantu. Tidak ada kehidupan. Hanya sisa-sisa masa lalu yang perlahan dimakan oleh waktu dan laut. Tempat ini bukan misteri karena hal gaib, melainkan karena keheningan yang ditinggalkan manusia. Dan terkadang, yang paling menyeramkan bukanlah sesuatu yang ada, melainkan sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Di kaki Gunung Fuji, terdapat hutan yang dikenal karena keheningannya yang tidak biasa, Aokigara. Sekilas, hutan ini terlihat indah. Pepohonannya lebat, tanahnya subur, suasananya tenang. Namun bagi banyak orang, tempat ini terasa berbeda, aneh, menekan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat. Salah satu fenomena yang sering dilaporkan adalah gangguan pada kompas. Kandungan besi dalam tanah membuat alat navigasi tidak bekerja dengan baik. Namun, itu hanya sebagian kecil dari masalahnya. Struktur hutan yang sangat rapat membuat suara hampir tidak bergema.
Tidak ada angin yang terasa jelas, tidak ada suara hewan yang dominan. Hasilnya adalah kesunyian total. Dan dalam kesunyian itu, banyak orang kehilangan orientasi. Beberapa masuk hanya untuk berjalan-jalan, namun tidak pernah menemukan jalan keluar. Aokigahara bukan hanya hutan, ia adalah tempat di mana arah dan bahkan persepsi manusia bisa hilang. Jika kamu mencari koordinat 0 derajat lintang dan 0 derajat bujur, kamu akan sampai di tengah Samudra Atlantik. Tidak ada pulau, tidak ada daratan, tidak ada apapun. Namun anehnya tempat ini memiliki nama, Null Island. Bukan karena benar-benar ada pulau di sana, melainkan karena sistem digital membutuhkannya. Dalam banyak sistem GPS dan database, ketika lokasi tidak diketahui atau error terjadi, data tersebut sering jatuh ke titik nol ini. Hasilnya, ribuan bahkan miliaran data dari seluruh dunia secara tidak sengaja berkumpul di satu titik yang tidak ada. Ini adalah misteri modern. Bukan tentang alam, melainkan tentang bagaimana manusia menciptakan sistem dan bagaimana sistem itu bisa menciptakan realitasnya sendiri. Null Island adalah pengingat bahwa di era digital, misteri masih bisa muncul dari sesuatu yang tampak sangat logis. Di Siberia, Rusia, terdapat lubang besar yang terus membesar setiap tahunnya. Dikenal sebagai kawah Batagaika. Dari udara, bentuknya menyerupai luka terbuka di permukaan bumi. Namun ini bukan kawah akibat meteor, bukan juga hasil aktivitas manusia secara langsung. Ini adalah hasil dari sesuatu yang lebih kompleks, perubahan iklim. Lapisan es permanen atau permafrost mulai mencair. Tanah di bawahnya runtuh dan membuka lapisan bumi yang telah terkunci selama ribuan tahun. Para ilmuwan menemukan sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Fosil hewan purba, tanah dari zaman es, bahkan mikroorganisme kuno. Seolah-olah bumi sedang membuka arsipnya sendiri. Namun di balik penemuan ini, terdapat peringatan. Semakin besar kawah ini, semakin cepat perubahan yang terjadi pada planet kita. Batagaika bukan hanya misteri, ia adalah pesan. Dari pulau yang kehilangan seluruh penghuninya, hingga kawah yang membuka masa lalu bumi, kita telah melihat 15 tempat yang masing-masing menyimpan pertanyaan. Beberapa misteri mungkin akan terjawab oleh sains. Sebagian lainnya mungkin hanya menunggu waktu. Namun, ada juga yang mungkin tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya. Dan mungkin itu bukanlah sesuatu yang buruk, karena misteri adalah bagian dari apa yang membuat dunia ini menarik. Bagian dari apa yang membuat kita terus bertanya, terus mencari, dan terus menjelajah. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi di tempat-tempat itu, tapi seberapa jauh kita siap untuk menemukan jawabannya.